Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata rate of return geometrik dan rata-rata rate of return arithmetic. Apa itu dan bagaimana perbedaan di antara keduanya? Kita simak di tayangan berikut ini. Jadi, untuk rata-rata return aritmatik dan geometrik, ya itu keduanya digunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Nah, untuk yang aritmatik itu kita akan mencarinya dalam rangka menjawab pertanyaan berapa rata-rata tingkat return tahunan investasi Anda. Oke. Sementara tingkat atau rata-rata tingkat return geometrik itu menjawab pertanyaan berapa tingkat pertumbuhan investasi Anda. Ya, dihitung dari awal sampai akhir. Itu kira-kira tingkat pertumbuhannya berapa. Real yang Anda dapatkan return dari awal sampai akhir itu berapa. Nah, supaya lebih jelasnya, kita nanti akan lihat di contoh. Untuk rumusnya, untuk geometrik, rata-rata geometrik itu adalah seperti ini. Rata-rata geometric rate of return dihitung dengan cara seperti rumus yang ada di slide, yaitu akar pangkat N dari 1 plus rate of return tahun 1 dikali 1 plus rate of return tahun 2 dan seterusnya sampai ke tahun N, dan setelah itu dikurangi 1 ya. Jadi akar pangkat N atau di situ pangkatnya per N ya, akar pangkat N dari 1 plus rate of return tahun 1 kali 1 plus rate of return tahun 2 kali sampai 1 plus rate of return untuk tahun ke N kemudian dikurangi 1. Nah, ini memang harus pakai kalkulator saintifik ya atau pakai Excel supaya bisa menghitung dengan akar pangkat N. Sementara kalau aritmatik itu adalah rata-rata biasa seperti yang sudah kita pelajari, yaitu misalnya kita punya investasi 2 tahun gitu ya. Tahun pertama returnnya 10%, tahun kedua 20%. Berarti rata-rata aritmatiknya adalah 10 tambah 20, 30% dibagi 2. Ya, karena ada 2 tahun. Berarti rata-rata per tahunnya adalah 15%. Gitu. Oke, contoh misalnya seperti ini. Ada investasi misalnya suatu saham ya, kita beli awalnya di harga 25. Kemudian setahun kemudian naik harganya menjadi 35 sehingga rate of return-nya tahunan itu adalah 40%. Sebesar 40% ya, atau kalau di dalam dolar nominalnya adalah 10 dolar dari 25 menjadi 35. Kemudian di tahun kedua ternyata investasi itu turun dari 35 menjadi 17,5 atau turun menjadi setengahnya. Sehingga secara tahunan annual rate of return-nya adalah minus 50%. Nah, bagaimana rata-rata return aritmatik dan geometriknya? Untuk aritmatik ya cukup dengan menjumlahkan return selama 2 tahun yaitu 40 ditambah minus 50% dibagi 2 sehingga rata-rata tahunannya adalah minus 5%. Rata-rata aritmatiknya adalah minus 5%. Sementara kalau rata-rata geometriknya adalah seperti ini ya. 1 ditambah return tahun pertama, kita lihat tahun pertama returnnya adalah 40%. 40% tambah 1 adalah 1,4 dikalikan dengan 1 ditambah minus 50%, sehingga 1 dikurangi setengah sama saja ya, menjadi setengah. Kemudian diakar kuadratkan dan dikurangi 1. Hasilnya adalah minus 16,33%. Ya, jadi sangat jauh ya, rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik. Nah, rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik di sini kemudian dirangkum bahwa keduanya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan, masing-masing pertanyaan yang sesuai gitu ya. Nah, kalau pertanyaan adalah berapa tingkat return yang kita harapkan atau kita bisa harapkan di tahun depan gitu ya, atau istilahnya berapa rata-rata tahunan, yang artinya kalau kita investasi di situ kira-kira tahun depan kita berharap harapan kita dapat return berapa ya, maka dia dijawab dengan rata-rata
aritmatik, gitu ya. Misalnya pertanyaannya adalah berapa tingkat return yang tahunan yang bisa kita harapkan di tahun depan. Return tahunan yang kita harapkan tahun depan. Ya. Itu adalah dijawab menggunakan rata-rata aritmatik, yaitu return-return yang sebelumnya itu di rata-rata aja secara sederhana. Nah, kemudian kalau untuk menjawab berapa tingkat return tahunan yang dapat kita harapkan selama jangka waktu beberapa tahun, artinya dibatasi oleh beberapa tahun tertentu, gitu ya. Misalnya kalau dalam contoh, kalau di sini ya, dalam contoh ini, maka berapa return dari investasi ini selama 2 tahun? Return tahunan selama 2 tahun itu berapa? Ya. Dari awal kita beli 25, kemudian akhirnya di tahun kedua menjadi 17,5. Maka selama 2 tahun ini, sebenarnya return tahunannya berapa sih? Nah, itu dijawab dengan rata-rata geometrik, yaitu selama 2 tahun ternyata kita dapat returnnya itu adalah minus 16,33%. Nah, itulah pertanyaan yang dijawab dengan rata-rata geometrik, di mana dia menunjukkan return yang kita dapatkan selama jangka waktu tertentu. Kalau dari sini, di sini adalah selama 2 tahun, ya itu secara historis aktualnya rata-rata tahunannya berapa, itulah rata-rata geometrik. Sementara kalau aritmatik itu secara sederhana menunjukkan rata-rata return tahunan yang dapat digunakan juga untuk menjawab kira-kira tahun depan kita dapat berapa ya. Nah, itulah perbedaan antara geometrik dan aritmatik. Kalau geometrik dia selama jangka waktu tertentu, misalnya ya kalau di sini dalam jangka waktu 2 tahun ini kita dapat return tahunan, rata-rata return tahunan berapa. Kalau yang aritmatik, maka rata-rata tahunan atau harapan tahun depan return tahunannya berapa ya, seperti ini. Ya, sehingga di sini cukup bisa dimengerti ya bagaimana perbedaannya. Contoh lain misalnya, nah ini kebetulan dengan range waktu yang lebih lama selama 5 tahun. Nah, misalnya seperti ini. Mary 5 tahun lalu diberikan hadiah oleh neneknya berupa saham. Nah, setelah 5 tahun, Mary ini ingin mengevaluasi untuk mempertimbangkan menjual investasinya tersebut. Nah, kita lihat di sini data 5 tahun dari investasinya tersebut. Oke, dan pertanyaannya adalah berapa tingkat return rata-rata aritmatika dan geometrik untuk investasi saham Mary ini selama 5 tahun ke belakang. Oke, kita lihat ya. Di tahun awal dibeli dengan harga 10.000, kemudian tahun berikutnya turun jadi 8,5, 8.500, tahun berikutnya naik menjadi 9.775, dan kemudian naik lagi, lalu di tahun kelima dia turun lagi menjadi 14. Nah, untuk return tahunannya kita juga bisa lihat di kolom yang tengah, mulai dari tahun pertama, dari mulai awal pembelian 10.000 kemudian turun menjadi 8.500, di situ returnnya tercatat setahunnya adalah minus 15%. Kemudian di tahun ke-1 sampai tahun kedua, di mana dari 8.500 naik menjadi 9.775, di situ returnnya naik ya menjadi 15%. Kemudian di tahun kedua sampai tahun ketiga, itu tahunannya adalah 25%, kemudian menjadi 30%, dan terakhir di tahun keempat sampai kelima ya dari 15.000 harganya menjadi 14 ribuan itu turun sehingga returnnya menjadi minus 10%. Nah, ini kalau secara grafik ya, awalnya turun kemudian naik dan kemudian turun sedikit seperti ini. Ya, awalnya di 10.000 kemudian di tahun kelima dia berhenti di angka 14.000. Maka bagaimana rata-rata aritmatik dan geometriknya? Nah, untuk yang menjawab pertanyaan, ya, return akumulatif selama 5 tahun. Nah, return aktual selama 5 tahun itu per tahunnya berapa sih dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5? Nah, itu dijawab dengan rata-rata geometrik dengan rumus yang ini. Nah, untuk geometrik hasilnya adalah 7,41%. Jadi per tahun dari tahun 0 sampai tahun ke-5
Mary mendapatkan return kira-kira 7,41% per tahun ya. Dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Sementara untuk aritmetik ya, itu kita tinggal jumlahkan saja dan rata-rata dari historis return tahunannya. Ya, ini kita tambahkan dan dibagi 5, hasilnya adalah 9%. Ya, jadi return tahunan rata-rata 9%. Artinya angka ini juga merepresentasikan kira-kira harapan kita di tahun depan kira-kira berapa ya returnnya berdasarkan data historis. Seperti itu. Ya, jadi tahun depan kira-kira harapannya berapa ya? Itu pertanyaan yang dijawab oleh aritmatik average. Jadi kalau aritmatik adalah 9%, sedangkan geometrik adalah 7,41. Ya, keduanya ini bermanfaat namun menjawab dua pertanyaan yang sangat berbeda. Jika aritmatik itu menjawab pertanyaan berapa tingkat pengembalian yang dapat diharapkan dari investasinya tahun depan, kira-kira tahun depan kita dapat berapa ya? Jadi semacam kita tengok masa lalu untuk menggambarkan kira-kira harapan tahun depan seperti ini. Kalau geometrik berbeda. Geometrik bukan untuk prediksi ke depan ya, tetapi lebih semacam menjawab pertanyaan investasi Mary selama 5 tahun ini ya, dari awalnya 10.000 menjadi 14.000, berarti selama 5 tahun itu kira-kira per tahunnya dia dapat return berapa. Nah, itu yang dijawab oleh geometrik. Jadi per tahunnya dia kira-kira dapat 7,41 jika melihat historis bahwa awalnya dia beli di 10.000, kemudian di tahun kelima tumbuh menjadi 14,295%. Artinya per tahun dia rata-rata tumbuh sekitar 7,41%. Nah, kira-kira itu penjelasan mengenai rata-rata geometrik dan aritmatik. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Sampai jumpa.